istilahnya aku tuh reseller waktu itu. Tapi waktu itu mukena rayon biasa, mukena rayon yang pada umumnya aja. Maksudnya nggak harus modal apa-apa, benar-benar modal 0 rupiah gitu. Jadi memang awal mulanya itu berjualan alat sholat mendekati bulan Ramadan, which is very likely kan bagus ya respons dari market karena mendekati bulan Ramadan jualan alat sholat gitu. Kita juga terus mendengar customer bertransformasi, enggak yang awal mulanya tuh langsung fancy dandy gitu, enggak gitu. Kita benar-benar starting from small, kita mampunya apa. Itu sih aku tekankan ya untuk bisnis UMKM itu, lakukan apapun itu semampu kita dulu gitu. Nggak usah terlalu memaksakan, wah sampai harus ngutang sana sini ribet yang akhirnya bikin kita pening gitu ya. Tapi planning terus kita aplikasikan semampu kita dulu aja gitu. Nanti sambil kita lihat, nanti lama-lama juga orang akan notice gitu ya, dan dengan izin Allah tentunya akan diizinkan tiba-tiba menjadi besar sih gitu. Salam kenal, saya dengan Desi Suryani, usia saya 33 tahun, terus kesibukan saya ini sebagai mompreneur. Kenapa aku lebih senang bilang mompreneur? Because I'm becoming a mom first and then an entrepreneur later gitu. Jadi kayak buat aku mom dulu baru entrepreneur seperti itu. Usaha aku itu adalah one stop solution premium prayer set. Jadi kalau dibilang mungkin awal mulanya cuma kayak dagang mukena atau dagang alat sholat. Tapi kalau kita cuma pakai kata-kata kayak gitu kan nggak ada unique selling proposition-nya nih gitu. Kalau kita pakai one stop solution premium prayer set, focusing untuk menjual mahar, gifting untuk diri sendiri serta orang-orang yang tersayang seperti itu. Jadi gini, awal mulanya tuh ada peluang ditawarin sama kenalan kita untuk berjualan seperangkat alat sholat mendekati bulan Ramadan. Nah, waktu itu aku memang aspirasinya itu ingin jadi pengusaha nih gitu kan. Lalu, boleh deh coba-coba gitu ya. Sistemnya waktu itu kita dipinjemin barangnya dia, maksudnya nggak harus modal apa-apa, benar-benar modal 0 rupiah gitu. Lalu kita fotoin aja, karena kita tanya, ini udah pernah dijual secara online belum? Oh belum, aku cuman jualan orang-orang tetangga-tetangga atau orang-orang yang dikenal aja. Ya udah kalau gitu nih aku izin fotoin, lalu aku posting online ya, aku tawar-tawarin secara online. Iya gitu, jadi memang awal mulanya itu berjualan alat sholat mendekati bulan Ramadan, which is very likely kan bagus ya respons dari market karena mendekati bulan Ramadan jualan alat sholat gitu. Itu sih awal mulanya kita bikin si Moi Shop itu. Tahun berapa? Di 2015. 2015 Hmm. itu 2015 berarti istilahnya jadi reseller gitu ya? Betul, istilahnya aku tuh reseller waktu itu. Tapi waktu itu mukena rayon biasa, mukena rayon yang pada umumnya aja, misalkan atasnya pattern, bawahnya polos seperti itu. Gitu. Kalau boleh tahu dulu backgroundnya apa sih kan? Aku kuliahnya. Iya, Oke. kuliahnya. Background kuliah aku itu adalah sains di mikrobiologi di ITB. Lalu kalau kakak aku itu psikologi di UGM. Jadi suami aku elektro di ITB. Jadi kayak we don't have any business background in terms of pendidikan formal, ya kan? Cuman ayah aku itu dari dulu itu tukang dagang. Jadi kita tuh tukang dagang gitu. Jadi misalnya ayah aku tuh membiayai dirinya sekolah itu dengan berjualan. Bahkan nenek aku itu benar-benar tukang dagang di pasar dulunya tuh gitu, di kampungnya di Cikampek back then gitu ya. Nah, aku tuh dari kuliah di ITB mikrobiologi, kerja di IBM bagian HR rekrutmen untuk university gitu ya. Jadi kayak seenggak nyambung itu semua-muanya itu gitu. Tapi yang selalu diajarkan sama orang tua aku adalah ketika kita bertransaksi, baik itu tenaga kita nih, misalnya kita kerja ke kantor nih, kita nih kan walaupun bekerja kita tuh bertransaksi tenaga, profesionalisme, waktu kita dengan kantor kita gitu. Itu tuh selalu dilakukan dengan hati, selalu dilakukan dengan ikhlas, wholeheartedly, sehingga orang tuh akan punya impression ke kita itu impression yang baik gitu loh. Itu sih yang kita embrace gitu ya. Jadi walaupun gak nyambung nih gitu, sebelumnya aku kuliah di mana, kerjanya apa, sekarang bisnisnya apa gitu, I never regret any of my decision gitu ya. Jadi dulu backgroundnya apa, sekarang bisnisnya apa, lalu dulu kerjanya apa, itu menurut aku nggak terlalu masalah ya gitu. Selama kita willing to learn juga, terus-terusan belajar lagi,
mendengar lagi, mengikuti tren lagi gitu. Itu sih yang kita embrace banget gitu ya. Jadi awalnya dari reseller, terus habis itu sampai punya brand sendiri seperti sekarang, itu perjalanannya gimana Kak? Oke, karena kita itu jualan alat sholat, nggak aneh bahwa kita ini seasonal. Jadi kayak menuju 3 bulan menuju Ramadan, Lebaran itu akan penjualannya sangat melonjak, sangat tinggi. Nanti di hari-hari setelahnya kita surviving banget gitu. Pada masa itu ngerasain banget dari yang awalnya order rame sampai tiba-tiba nggak ada orderan satupun seharinya gitu ya. Tapi sesekalinya ada orderan, mereka itu bilang, iya ini buat mahar, lucu, cantik gitu. Terus ada sejadahnya sekalian juga nggak Kak? Gitu. Jadi kita mendengar apa kebutuhan dari customer kita, apa kebutuhan market kita. We speak to our customer. Dari situ jadi kita melakukan diversifikasi, menambah produk-produk baru, melengkapinya, dan kita juga setelah kita lengkapi, kita akhirnya tentukan nih, kukuhkan nih, unique selling proposition kita apa sih? Apa yang membedakan produk kita dibandingkan produk orang-orang lain, seperti itu. Kembali waktu aku mau menikah, aku juga mencari seperangkat mahar alat sholat tuh susah gitu. Aku harus ke pasar di Tanah Abang, pasar Tasik gitu ya, atau teman-teman aku ada yang nitip ke pasar di Padang untuk kebutuhan mahar mereka gitu ya, karena pengen punya mukena yang cantik gitu. Akhirnya aku ngeliat kayak, wah valid nih ya marketnya gitu, kok kayaknya belum ada top of mind untuk mukena mahar gitu. Kayaknya bisa nih Moe Shop menempati diversifikasi itu gitu ya, menempati unique selling proposition itu gitu. Akhirnya kita kayak, ya udah deh, kita kukuhkan namanya gitu ya, waktu itu masih Moe Shop gitu ya, terus di Shopee kita tambahin aja Moe Shop mukena mahar gitu. Jadi biar orang tuh kayak pokoknya ngiket banget di kepala tuh namanya si Moe Shop mukena mahar itu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kan nggak hanya mahar juga, mereka gifting buat orang-orang, buat dirinya sendiri kayak, ih seneng banget aku dapet paket dari Moe Shop, misalnya packagingnya bagus, cantik. Jadi mereka merasa menghadiahi dirinya sendiri ya gitu. Dan dengan kita pakai positioning untuk mahar, untuk gifting, orang tuh justru mencari kualitas, justru kalau harganya terlalu murah, malah mereka ngerasa kayak, kok gue kayak nggak menghargai event acara pernikahan gue, aku kayak tidak menghargai orang yang mau kita kasih hadiah gitu. Jadi mereka willing to spend more money. Tentunya kita harus delivering harga itu dengan kualitas yang sangat memuaskan ya buat mereka gitu. Jadi kita ada namanya tuh satisfaction guarantee lah gitu ya untuk customer kita. Jadi buat kita tuh garansi kepuasan dari customer itu segalanya. Or even dari hasil penukaran produk itu nggak ada yang cocok, kalian mau kembali uang 100%, boleh seperti itu. Menurut aku happy customer is a very good marketing tools gitu ya. Jadi itu yang harus kita nurture sih. Sampai punya brand seperti sekarang itu kan pastinya ada modal yang harus dikeluarkan kan? Betul. Nah itu kira-kira waktu itu keluarin modal berapa Kak? Modal pertama kali sampai kita akhirnya belajar bikin brand sendiri ya, misalkan beli kain sendiri dan lain-lain. Waktu itu tuh aku ingat banget pinjem uang suami aku 10 juta. Di tahun 2016, 17 gitu. Karena awal mulanya tuh aku juga sambil kerja. Ketika running bisnis ini, ketika awal mula foto-foto produk Moe Shop itu aku masih kerja di salah satu IT company lah di Indonesia gitu ya. Itu di tahun 2017. Ya aku agak lupa sih 2016, 2017 Berarti gitu. 1 tahun doang dari yang Kakak jadi reseller itu? Betul, karena kan nunggu aku resign dulu dari kantor waktu itu. Jadi waktu itu dimodalin suami. Iya. Kakak sendiri ada? Enggak gitu kayak ya udah aja. Itu untuk Beli kain. Oh, Beli kain. Waktu itu beli kain. Produksi sendiri. Iya, palingan sih nggak lebih dari 200 pieces ya palingannya. Aku lupa banget, benar-benar lupa banget sih, udah lama banget soalnya. Harganya itu waktu itu dijual berapa Kak? Awal mula tuh dulu yang mukena biasa banget ya, 275 apa 300 ribuan ya, aduh lupa banget sih, dulu lupa banget gitu. Sebelum yang kita pakein renda dan lain-lain itu ya gitu, itu sekitar 200-300an kayaknya ya. Itu masuknya udah premium Kak?
Waktu itu belum, pokoknya yang penting nyaman dan kualitasnya bagus aja. Begitu mulai sering ada demand untuk mahar, barulah kita positioning premiumnya tuh lebih dipikirkan lagi segala macamnya. Sampai ke packaging, awal mulanya juga kita cuma pakai dibungkus plastik, dibungkus pakai kantong spoonbon aja. Terus abis itu dibungkus cuma pakai kayak plastik tas spray kayak gitu-gitu lah. Kita juga terus mendengar customer bertransformasi, enggak yang awal mulanya tuh langsung fancy dandy gitu, enggak gitu. Kita benar-benar starting from small, kita mampunya apa. Jadi kayak bener-bener pelan-pelan transformasi, revolusi, ya perbaikan, improvement itu sih yang mungkin customer lama pun akhirnya mungkin ngelihat dari harganya 200-an sampai akhirnya sekarang agak lebih di range rata-rata standarnya di 500-an, mereka make sense gitu. Oh, mereka juga improving terus nih ya dari segi pelayanannya, dari segi cara berbelanjanya gitu, dari segi packagingnya gitu. Itu sih aku tekankan ya untuk bisnis UMKM itu, lakukan apapun itu semampu kita dulu gitu. Nggak usah terlalu memaksakan, wah sampai harus ngutang sana sini ribet yang akhirnya bikin kita pening gitu ya. Tapi planning terus kita aplikasikan semampu kita dulu aja gitu. Nanti sambil kita lihat, nanti lama-lama juga orang akan notice gitu ya, dan dengan izin Allah tentunya akan diizinkan tiba-tiba menjadi besar sih gitu. Oke, di Monshop itu dari mulai, kalau buat aksesoris sih mulai dari 100 ribuan ada ya. Tapi kalau mau kena dari 200 ribu sampai 1,8 juta. Dari kalau aksesoris itu dari mulai kayak tasbih, Al-Quran gitu ya. Untuk alat sholatnya sendiri itu ada sajadah, ada mukenanya itu ada, sajadahnya pun ada tier-tiernya. Ada sajadah yang printing, ada sajadah yang printing seperti ini contohnya. Lalu ada sajadah travel, bahkan ini cuma 99.000 kalau nggak salah ya. Dia benar-benar sajadah lipat, sajadah saku kecil banget. Ada sajadah yang Turkish, dia tuh memang kita cari gitu ya dari luar, mana nih yang bagus, sajadah yang mantesin, yang indah kalau dihias dan nggak pasaran gitu. Ada sajadah yang kashmir gitu. Jadi sesuai tier-tier level marketnya juga gitu. Jadi kita walaupun menyasar market A dan AB kan semua, tapi kan ada budgetnya masing-masing ya gitu. Kita pengen bisa mengentertain mereka sih begitu. Lalu begitu juga halnya dengan mukena gitu ya. Untuk yang daily kita bisa shoot harga murah gitu ya, di harga 275 itu untuk yang travelnya. Terus ada yang printing, tentu ada harganya juga berbeda walaupun dia traveling, itu di harga 400-an. Terus ada yang travel tapi silk, bukan yang bahan soft parachute. Kalau yang silk itu di 300-an. Terus untuk yang mukena renda, masuk ke mukena renda start from 500 sampai 1,8 juta gitu. Itu ada yang 500 ribu, ada yang 850 ribu, ada yang 1,8 juta, itu yang pre-sketch. Terus omset yang didapat sekarang kira-kira? Oke, jadi omset itu sebagaimana tadi aku udah bilang, namanya mukena itu seasonal ya. Di musim Ramadan dan Lebaran pasti akan lebih tinggi, dan selainnya itu bukan dibilang pasti tapi very likely itu di bawah itu gitu ya, karena kan namanya juga kebutuhan alat sholat gitu ya. Di kisaran angka ratusan juta sih itu, tapi seasonal itu berubah-berubah sih, itu tergantung dengan waktunya itu gimana, tapi kita selalu maintain selalu di angka ratusan juta sih gitu. Iya, per bulannya. Itu waktu itu pas awal-awal sampai akhirnya ada peningkatan yang benar-benar pesat gitu di tahun berapa kan? Peningkatan pesat itu justru surprisingly ketika pandemik. Jadi, nah itu dia, aku juga sebenarnya kalau dipikir-pikir, kenapa ya? Mungkin pandemik orang lebih inget mati kali ya gitu. Kayak sholat gitu rasanya, kayak gitu, kayak ibadah nih gue gitu. Kalau ada uang gitu ya, ada uang pilihannya jaga kesehatan, abis itu jaga iman gitu, karena kalau enggak, kalau tiba-tiba libat ya ingatnya mati gitu. Jadi kayak gitu, jadi pilihannya jaga kesehatan sama jaga iman gitu. Berapa orderan saat itu? Aku tuh juga nggak menghitung per harinya ya, pokoknya pada saat itu tuh gini, ketika lagi pandemi, ketika lagi pandemi orang itu masih menikah, jadi alhamdulillah bisnis kita tuh bertahan. Orang itu tetap berlebaran dan berkirim hampers, itu luar biasa. Tren hampers itu luar biasa ketika pandemi kan. Kita memang mengangkat bahwa
Oke, silaturahmi mungkin kita tidak bisa bertemu secara face to face, tapi silaturahmi secara perhatian kita tetap bisa memberikan dengan memberikan hampers yang terbaik buat keluarga kita. Ketika lagi pandemi itu, orang masih menikah, orang kirim hampers, nah di situ kakak aku ngasih ide, kita kerjasama yuk sama Seserahan by Rose Arbor gitu. Seserahan by Rose Arbor itu kan banyak dipakai sama client ya, class client gitu, artis-artis, pejabat-pejabat gitu untuk pernikahan, ngehias maharnya mereka gitu ya. Kita coba yuk ketuk vendor-vendor yang memang potensial bisa kita ajakin kerjasama. Jadi untuk teman-teman yang masih baru merintis bisnis, kalau pesan dari aku adalah jangan malu untuk mengetuk atau mengajak kerjasama orang lain gitu. Even kita yang initiate sendiri gitu. Kita bermimpi kita pengen ada di level A, ya kita ketuk pelan-pelan mereka. Tentunya bukan maksud panjat sosial atau segala macam ya, tapi lebih ke perkenalkan diri aja kita baik-baik. Kalau kita punya kualitas produk yang bagus yang bisa kita deliver, jangan minder, tawarkan aja apa yang kita bisa bawa, kita bisa berikan buat mereka gitu ya. Kita juga bilang ke Rose Arbor, banyak klien kita yang mau dihias di Rose Arbor gitu. Berarti kan mereka juga merasa bahwa oh kita satu kufu nih, gitu, satu kufu tuh atau satu level lah gitu ya gitu. Jadi kayak oh ya udah nih kita cobalah, kita ketuk, kita inisiasi duluan untuk berkenalan dengan mereka gitu. Jadi ya kita walaupun bisnis baru gitu ya, tapi kalau kita ya itu tadi mendengar customer, oh customer nih dari sini dikirim kemana, dari sini dikirim, oh ini target market kita nih, misalkan gifting buat bosnya, buat atasannya, buat koleganya, buat ibunya, oh target market kita nih ternyata orang-orang yang seperti ini gitu. Itulah yang akhirnya kita terus menajamkan posisi kita, terus membranding diri kita bahwa kita ini one stop solution premium prayer set seperti itu. Jadi dengan saat ini walaupun sudah tidak pandemi, akhirnya kita tetap melihat orang kan masih tetap menikah, orang masih tetap pergi haji umroh nih sekarang gitu. Itulah gifting itu yang terus kita brainwash, dan aku selalu bilang sama tim marketing, tim konten, ayo kita jangan sampai bosen dan jangan sampai kendor melakukan branding itu untuk orang inget nih gitu ya. Gue mau cari mukena mahar, gue mau cari mukena buat umroh, mau cari mukena buat gifting, ke Moi Shop. Dibilang kan ini yang dijual ini bukan daily bukan kebutuhan daily. Betul, gitu ya. betul. Jadi nggak selalu ada yang mencari gitu ya. Gimana cara kakak untuk mengupayakan itu? Nah, jadi nomor satu positioning. Kalau kita cari positioningnya orang yang mau menikah, setiap minggu selalu ada orang menikah. Bener nggak? Di seluruh Indonesia, dan masyarakat Indonesia mostly itu umat muslim. Salah satu hantaran yang umum diberikan itu adalah seperangkat mahar alat sholat. Jadi kita harus positioningnya mencari orang yang mau menikah, satu. Terus orang yang mau haji umroh, banyak itu mereka selalu mau berangkat gitu. Yang kedua, tentunya kita juga melakukan diversifikasi, mendengar nih market kita butuh apa, mau kena travel ada nggak sih, mau kena travel yang ringan, yang lembut, yang nyaman gitu. Kita sediakan itu juga untuk fulfill daily needs mereka. Jadi kalau dibilang daily-nya kita nggak ada. Kalau sekarang kita sudah lengkapi itu gitu. Tapi kalau positioning yang ingin dikenal utamanya tetap kayak gate pertamanya itu mukena mahar, mukena premium, gifting dan lain-lain gitu. Tapi daily needs-nya tentu kita sediakan juga. Gitu. Jadi itu kita mendengar aja kebutuhan customer tuh apa gitu loh. Supaya kita nggak capek menerka-nerka juga ya, ini tuh gimana sih gitu. Jadi kita di agile methodology lah ya gitu. Jadi kita bootstrap gitu, sedikit-sedikit coba, apalagi inovasi lagi. Ini cocok nggak? Oh ini terlalu seperti ini. Oke, kita cari lagi, inovasi lagi, kita lempar lagi ke market. Jadi start small, terus digulung terus, dicek lagi, divalidasi lagi ke market kita. Ini sesuai sama kebutuhan mereka apa enggak, begitu sesuai, bagus, langsung stok gitu. Jadi ya kecil-kecilan aja gitu. Dan menurut aku sama kakak aku, sama running the business ini, terutama sama suami aku juga, goals-nya itu nggak perlu instan terkenal. Yang penting itu kita surviving, bertahan, terus-terusan relevan untuk kebutuhan market. Sama lah kayak misalnya sesuatu yang instan itu bisa
cepat pudarnya. Kita nggak pengen cepat pudar. Kita lebih mengejar sustainability ya. Daripada instan cepat terkenal, cepat dilupakan, itu kita nggak pengen kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja kita mencari barokahnya gitu ya, sehingga nggak harus buru-buru kemana-mana gitu kasarnya kayak gitu. Yang penting kita terus stay relevan, kita terus bisa delivering the promise gitu ya. Kita terus mencari barokahnya dari usaha ini. Insya Allah, Allah percayakan bisa banyak menitipkan rezeki buat orang-orang di sekitar kita. Tapi Kak, mungkin dari tadi banyak banget disinggung kalau Kak Desi dan tim sangat mendengarkan customer gitu. Yeah. Cuman kan customernya kan banyak banget. Benar, mungkin benar. permintaan mereka beragam ya, banyak Betul, banget. Itu betul. gimana cara mungkin kira-kira yang dieksekusi yang mana sih? Oke. Tentunya nomor satu kita akan mendengar customer ketika lagi offline, bazar gitu ya, lagi ketemu sama mereka, kita dengar, kita take notes. Jadi setiap habis ada offline event, kita minta tim di lapangan bikin laporan lah ya gitu, kira-kira ada fenomena apa yang kita bisa pelajari gitu ya. Lalu juga setiap tahunnya, setiap habis Ramadan itu pasti kita lempar customer survey. Nanti kita lihat ini kebutuhan marketnya seperti apa. Nah, itu kan banyak ya opsinya. Nomor satu kita ngecek affordability kita gimana. Kita mampu nggak ngelakuin itu. Visible nggak gitu. Kita start small dulu. Atau kita lihat juga trennya nih, let's say mau kena mini gitu ya, mau kena travel. Orang udah banyak mencari, udah banyak yang minta gitu. Ya oke, kita eksekusi ini dulu nih, udah lebih sering customer minta, udah lebih sering kita juga ngerasa kita valid nih butuh ini sekarang gitu ya. Jadi kita benar-benar start from small dan kita dengar apalagi nih gitu, kita validasi lagi, apalagi oh ini asumsi kita udah bagus, lalu kita jalanin lagi, kita oh ini ternyata masih terlalu kebesaran, kita kecilin lagi, kita cari lagi bahannya. Jadi memang R&D itu sesuatu yang terus berjalan sih gitu di Moonshop. Salah satu investasi terbesar kita adalah R&D produk gitu ya, untuk memastikan produknya itu nyaman, produknya itu premium, harganya masih masuk akal. Kak, sebentar, tadi tuh ada disebutin ngetes market gitu. Nah itu berarti produksinya sedikit kah atau gimana? Iya, produksinya sedikit. Paling kalau kain tuh misalkan let's say 1 roll, 2 roll dulu gitu, jadi cuma beberapa puluh pieces. Kita tes marketnya gimana, kita bikin 100 pieces dulu gitu, nanti kita cek gimana acceptance dari market gitu. Wallahu alam, kita juga nggak tahu, tapi kita ya trying untuk ada diversifikasi gitu ya, membantu cash flow juga selain non Ramadan itu seperti apa gitu ya, yang bisa kita bantu lengkapi gitu dengan harga yang nggak terlalu mahal supaya orang tetap bisa menikmati dan meningkatkan repeat order sih gitu. Jadi ya coba aja dulu sedikit-sedikit yang semampu kita, bootstrapping lah istilah bisnisnya ya, validasi gitu. Kayak gitu sih, pelan-pelan aja. Misal respon marketnya nggak terlalu oke nih Kak, itu gimana? Kita kill, iya kita kill. Udah, kalau nggak bagus ya udah nggak works nih, ganti lagi. Atau dia sebenarnya works nih harusnya nih, tapi kita masih belum tepat nih. Apa ya yang belum tepat? Apakah let's say dari produksinya kita udah pede nih, atau misalnya ada yang nggak bagus cuttingannya, atau cara marketing kita yang salah gitu, belum tepat, atau ads kita kurang bagus, atau belum ada winning campaign kita gitu, kayak gitu sih. Jadi atau positioning kita yang salah gitu. Jadi kita benar-benar harus terus, dan setiap tahun survei itu pasti aku minta launching ke tim marketing ya gitu, untuk target market survey lah gitu, biar tahu gitu sekarang nih siapa nih yang banyak, sekarang umurnya rentangnya berapa nih gitu. Jadi kayak ya gitu, jadi kita juga kayak terus-terusan sih, masih terus-terusan belajar sih gitu, ngerasa kayak nggak yang udah di atas angin terus wah pada kemana nih customer kita kayak gitu ya. Ya memang karena awal mulanya pasti di-trigger dari itu dulu ya, pada kemana nih customer kita gitu. Kenapa nih setelah pandemi kok nggak serame itu gitu, apa nih behavior dari market yang berubah gitu. Jadi itu salah satu tantangan terbesar kita adalah ya behavior market yang berubah gitu ya. Tantangan bisnis, kompetitor sih ya pasti. Tantangan bisnisnya kompetitor, mereka kan akan jual dengan harga yang lebih murah-murah gitu ya. Sehingga kita di situ harus mempertahankan branding positioning kita gitu kan. Untuk bisa tetap keep floating itu kan juga butuh modal yang nggak kecil ya gitu. Untuk membranding diri kita di wedding expo gitu ya. Untuk bisnis UMKM itu kan ya lumayan investasi yang cukup besar ya gitu. Terus habis itu consumer behavior itu juga penting, maksudnya
eh, consumer behavior mereka kan pasti selalu cari yang diskon. Terus udah gitu juga kebutuhan mereka berubah-berubah gitu. Jadi tantangan dari segi bisnisnya kita harus agile sih gitu ya. Harus agile melihat dinamikanya itu sekarang seperti apa sih, market kayak gimana. Kayak misalkan nih sebelum Lebaran 2024 akan ada pemilu nih, kira-kira akan berpengaruh nggak ya? Nah itu kita wait and see sih modenya kayak gitu ya. Jadi kayak ya terukur dan optimis lah gitu ya, maksudnya secara terukur dan optimis gitu. Jadi misalnya optimis satu hal, tapi kan kadang juga ada nggak semuanya tuh sesuai dengan harapan ya gitu. Jadi ya kalaupun tidak sesuai harapan, terukur lah gitu, apa namanya, resikonya lah. Awal juga diceritakan bahwa Moi Shop ini awalnya karena kakak berdua dengan kakakku jadi reseller gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan? Misalnya ada orang juga yang sekarang jadi reseller apapun produknya. Apa yang bisa mereka maksimalkan gitu biar mereka tuh bisa at least bisa jalanin bisnisnya sendiri gitu. Lama-lama nggak jadi reseller gitu maksudnya kayak gitu ya. Nggak terus-terusan jadi reseller ya. Itu sebenarnya pilihan sih. Sebenarnya itu pilihan. Karena building the business, building the brand itu juga it's another struggling process ya. Maksudnya at the end of the day, it's your choice. Opsinya masing-masing. Tidak ada yang harus dan mana yang lebih keren. Menurut aku semuanya sama kerennya. As long as you happy with your decision, go ahead gitu. Tapi kalau memang pengen mencoba untuk pelan-pelan bikin brand dan lama-lama tidak jadi reseller gitu ya, hear your customer. Karena pasti kalian berjualan produk itu pun ada, maksudnya kalian ngambil produk itu dari orang lain pun kan mereka ada limitations-nya. Ketika kamu ngasih advice nih ya sama produsen yang kamu ambil gitu, butuh ini nih sajadah juga customer-nya gitu ya, atau butuh pelengkap yang lain. Mereka kan bilang kayak, wah kita nggak bisa kayak gitu, kita cuma bikin ini aja gitu. Ya lengkapi sendiri gitu. Jadi itu fungsinya hear your customer tuh itu gitu. Hear your customer, speak with your customer, and trying to provide and entertain them gitu ya. Sehingga kamu akhirnya punya pembeda nih dari yang lainnya gitu. Gitu, tidak hanya berjualan itu aja gitu, tapi it's another energy kan untuk melakukan itu gitu ya. Apa hal penting yang harus diperhatikan seseorang kalau mau mengembangkan bisnis brandnya sendiri? Nomor satu, kamu harus tahu brand ini siapa yang beli. Lagi-lagi balik ke situ. Kita harus tahu siapa yang beli gitu. Sama kayak misalnya kita pengen dapetin beasiswa nih gitu. Kita harus tahu setelah kita kuliah ini ilmunya mau diapain. Sama kayak kita setelah kita jadi produknya siapa yang mau belinya gitu. Produknya mau diapain, siapa yang mau belinya. Jangan kita pengen sesuai ego kita, wah gue pengen bikin produk A, B, C, D, dan nggak ada yang beli gitu. Iya nggak sih? Jadi ya kita harus tahu siapa yang mau beli produk kita gitu. Itu sih yang paling penting ketika kita building brand ya. Dari bisnis ini sekarang ada sih pencapaiannya apa aja? Oke, kalau dari segi finansial sih itu menurut aku relatif ya, maksudnya bukan sesuatu yang perlu di bragging gitu ya, karena mungkin aku tidak diajarkan untuk flexing dan bragging apapun itu sama orang tua aku gitu ya. Tapi yang kita sangat embrace dan kita sangat syukuri itu adalah memberikan lapangan pekerjaan buat sekitar gitu. Terus juga memberikan, kita ada program namanya itu Moi Shop Berbagi, itu Moi Care gitu. Jadi setiap pembelanjaan dari customer kita itu 10.000-nya didonasikan buat program Moi Care kita gitu, dimana di situ tuh kita menghidupi anak yatim, kita berbagi makanan setiap hari Jumat berkah gitu. Jadi itu yang menurut aku intangible gitu, maksudnya adalah kalau dalam Islam sendiri konsep rezeki itu kan bukan seberapa banyak jumlah harta kita, tapi seberapa banyak kita bisa bermanfaat, kita bisa menikmati harta kita itu dengan halal gitu ya. Terus kita bisa terus berbagi di program Moi Care kita yang alhamdulillah Allah izinkan pembeli-pembeli terus datang dan kita bisa terus berbagi di setiap hari Jumat gitu ya, di waktu-waktu tertentu. Itu membuat kita jauh lebih penting sih. Menurut aku itu pencapaian yang mungkin kalau aku harus berbagi segitu besar ketika hanya aku mengandalkan bekerja di kantor tuh nggak akan bisa gitu.
Walaupun ini maksudnya bukan ria atau apapun ya, tapi lebih kayak ke, ya buat aku sih lebih penting itu sih, maksudnya memberikan manfaat buat sekitar, memberikan manfaat buat orang-orang, menjamin sustainability mereka juga bisa terus punya mata pencaharian, itu menurut aku penting sih. Gitu. Buat Moy Shop, target besar yang dicapai itu adalah sustain. Masih ada terus sampai nanti orang-orang yang menikah sekarang, anak-anaknya nanti pakai produk Moy Shop. Karena aku selalu bilang gini sama teman-teman yang kerja di Moy Shop, kita ini jualan alat sholat. Selama belum kiamat, orang masih harus sholat. Yang penting apa? Kita relevan sama kebutuhan mereka. Harusnya bisnis kita ini nggak bisa bangkrut, karena orang harusnya masih sholat terus gitu, aku bilang kayak gitu. Tapi gimana caranya kita selalu stay relevan sama target market kita. Kita selalu diingat sama mereka gitu. Apalagi udah surviving di pandemi kemarin, semakin believe bahwa bisnis ini sih tetap harus bisa sustain sih di kondisi apapun gitu, kasarnya kayak gitu. Cuman gimana caranya stay relevan, orang mau tetap membeli mukena, ingat sama Moy Shop ketika mereka mau beli mukena. Gitu. Jadi tidak penting tiba-tiba melakukan activities yang fascinating dan menghabiskan cash secara tidak sehat atau menghilangkan kebarokahan dari bisnis kita sih. Buat aku sih itu sih. Jadi targetnya ya terus stay relevan sama kebutuhan market.